Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Fabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji ayat bersama tafsirnya dari surah An-Nisa ayat yang ke-31. Insyaallah kita kaji malam hari ini. Satu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. In jika tajtanibu kalian bekerja keras menjauhi. Ikut wazan ifta'ala itu ditolak, penggalian potensi kerja keras. Jam'un kumpulan ijtama membuat kumpulan. Jadi yang dilibatkan bikin kumpulan ya harus luas. Sapa panitiane, kemampuan kerjanya, lokasinya, sapa sing diundang, acaranya apa, visinya, misinya, dan seterusnya. Luas kan pembahasannya. Karena itu menunjukkan produk kerja keras menjauhi, bukan semata menjauhi, tapi kerja keras menjauhi, sehingga diberikan hasil. Karena itu tipe ritme yang Allah tetapkan keberhasilan lewat kerja keras. Sebagaimana Allah bikin ketetapan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Apa maknanya jahadu? Juhdun itu payah, wazan fa'ala. Satu selesai dari yang berikutnya karena punya makna saling. Seperti bernafas terus, nggak pernah mandek. Jadi kerja keras menjauhi kaba'ira ma tunhauna anhu. Kabair jamak dari kabiroh, itu jamaknya jamak taksir. Artinya dosa-dosa kelas kabir, kelas besar, kelas kakap. Ma yaitu aneka ragam dosa yang tunhauna anhu kalian dilarang. Dimakruhkan cuma dibenci, kalau dilarang berarti haram.
Dan kekaromannya kelasnya kelas besar, bukan karom kelas biasa. Karena jangan itu mungkin sebatas makruh, mungkin sebatas dosa. Tapi di sini kelasnya kelas kakap. Karena di sana ada syirik, yaitu resikonya mengerikan. Bila bisa terbukti terwujud, nukaffir ankum sayiatikum, nukaffir kami gugurkan. Allah zat yang maha satu. Bila fil mudhari' saya itu dengan hamzah, saya pakai nun nahnu. Allah jumlahnya satu, nahnu itu kami. Apa maknanya? Allah satu menggunakan bahasa kami. Untuk menghaluskan bahasa sekaligus memberitahukan ini merupakan penghargaan besar kami. Karena beratnya tugas maka imbalannya juga besar. Allah menggunakan bahasa kami. Allah memberikan penghormatan, menghaluskan bahasa, berarti kalau itu proyek penting. Berarti kalau gitu fadilahnya tidak bisa dihitung. Padahal hukuman-hukuman Allah itu berat. Allah nggak ngajak bicara, Allah nggak mau mendengar, Allah nggak mau memandang, Allah menyiksanya, Allah murka, Allah melanatnya. Ngeri kan? Di sini menggunakan bahasa kami berarti kalau gitu penghormatannya besar. Ini memberitahu kepada kita memang pekerjaannya berat. Nukafir kami gugurkan angkum dari kalian sayiatikum, zamannya mu'annas salim. Artinya perempuan punya potensi berkembang. Dosa leti tokne ndodro beranak pinak. Wa nudkhilkum dan kami memasukkan kalian juga menggunakan nun nahnu. Ini memberitahu kepada kita fadilahnya besar. Allah memberikan penghargaan dengan cara diulang-ulang menunjukkan luar biasa. Kami masukkan kalian. Mudkhala karima, tempat masuk yang mulia. Itulah surga. Karena neraka dikatakan wa bi'sal masir, wa bi'sal qaror. Sebaik-baik tempat, sejelek-jelek tempat kembali, sejelek-jelek tempat menetap itu untuk neraka, wa bi'sa. Di sini menggunakan pensifatan dengan mudkhalan karimah, tempat masuk yang mulia. Kata karim, Allah pun juga punya nama diambil dari kata karim. Apa itu? Al-Karim. Ada orang namanya Abdul Karim. Ini ketika dinisbatkan kepada Allah akan semakin menambah kemuliaannya. Dan peringkat yang paling tinggi Allah memberikan balasan juga menggunakan bahasa karim. Apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu. Akramakum, akroma kata karuma. Akro paling. Juga itu Allah menggunakan bahasa itu. Sementara ketika Nabi SAW ditanya, "Man khairun nas?" Siapa manusia yang paling baik? Jawabnya, atqakum, orang yang paling takwa di antara kamu. Itu derajat yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia dari kamu di depan Allah yang paling takwa. Semua sisi ketika orang itu bisa menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, maka tempat kembalinya luar biasa. Syarahnya, wa hadza min fadlillahi, ini diantara karunia dari Allah. Karunia Allah sama kerja manusia besar mana? Besar karunia Allah. Kul bi fadlillahi wa rahmatihi
fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah pada fadilah Allah dan rahmatnya silahkan mereka bergembira. Kenapa? Karena fadilah Allah, rahmat Allah lebih baik daripada yang mereka kerjakan. Modale kayu setugel enek senare wae pancing umpane cacing pinten regane? Murah ta nggih? Cemplungne entuk iwak sak pupu. Terus pundi kira-kira? Pinten kilo iwak sak pupu? Dawane 2 meter. Sekelone 20.000, iwak sita 250.000. Padahal modalnya pancing berapa? Gak sampai 5.000. Itu contoh fadilah dari Allah, kerjanya ringan, hasilnya besar. Mek ngono wae gede, apalagi surga. Mek ngono wae gede, apalagi surga. Itu fadilah dari Allah. Makanya seperti apapun orang itu berbuat, bila tidak diberi fadilah oleh Allah gak bakalan cukup. Sebagaimana pesannya, inna ahadakum la yudkhilahu amaluhu al jannah. Satu di antara kamu seperti apapun beramal belum bisa menjamin masuk surga. Napa sebabnya? Saking cilik amal, saking ngerinya neraka, saking mahalnya surga. Pomo kita sedekah pinten niku jumlah ingkang kita sedekah nih. Andaikan orang itu punya emas sak gede gunung Uhud di sedekah nih, pun gede napa dereng? Belum. Orang masuk neraka punya sepenuh bumi emas. Lah sepenuh bumi niku pinten kira-kira? Gunung Uhud sak seperberapanya. Apalagi sing tinggi mek kerase gram-graman. Kadang yo ora duwe mek gram-graman. Sementara bumi yang kita pijak di tengah-tengah, benda-benda yang ada di angkasa seperberapanya gede nih bumi kita pijak. Itu hanya tengkurapnya langit yang satu. Di atasnya ada langit-langit yang lain dan semakin gede. Semuanya di tengah-tengah kursi langit itu bagaikan selingkar cincin. Kursi sing gede di tengah ares bagaikan cincin di tameng. Berarti kalau kita tuh sangat kecil sekali. Makanya dengan gambar seperti itu, seperti apapun orang itu beramal, nggak ada yang bisa menjamin masuk surga. Saking cilike amal, ngerinya neraka, dan mahalnya surga. Misalnya ada di antara kita, ada yang baru beli nopo kendaraan sing rada apik nopo anyar ngoten. Nopo? Avanza cek biasa, sandurin apa? Innova cek biasa. Alphard piro? Enak 350 miliar. Wah, rungu pisan wis kaget. Bolehkah tak gentenane 5.000? Nah sementara amal kita di tengah-tengah surga berapa? Lebih kecil lagi. Makanya fadilah Allah itu besar. Makanya orang itu semata mengandalkan amal, belum ada yang bisa masuk surga. Mereka tanya, apa engkau juga belum? Jawabnya belum, itu Nabi. Baik kita rapi, pantas. Nabi itu kan terbaik, ternyata juga belum. Apakah ada sahabat yang kelasnya menyamai Nabi? Tidak ada. Nabi menjelaskan, jangan kamu cela sahabatku.
Bila kamu bisa berinfak segede gunung Uhud emas dibanding amale sahabatku kelasnya segede emas, kamu itu hanya satu cawukan atau separuhnya. Emas dicawui habis berapa cawukan? Kelasnya sahabat itu gunung Uhud, kita hanya cawukan. Kapan dicawui sontek? Tangan entek, gunungnya rong entek. Itu kecilnya kita. Nabi gede saja belum cukup, makanya kita tuh butuh fadilah dari Allah. Makanya supaya kita tuh mengenal gedene fadilah Allah. Bila kita tuh kenal gedene fadilah Allah, kita tuh nggak gampang gumun. Nggak gampang gumun. Kenapa? Wongnya gampang gumun, gampang kepincut, ya enggak? Gampang gumun, gampang kepincut. Itu pasti itu. Makanya ketika Dajjal nanti tiba, itu promosi kemakmuran sampai mendung di awe-awe mudun udan. Daerah di promosi ini kok nggak ikut, harta akan terbawa. Makanya bila orang itu hanya mengandalkan harta, Dajjal teko, oh pasti jadi pengikut Dajjal, kepincut, itu bahaya. Makanya kita butuh banyak-banyak menggali gedene fadilah Allah. Makanya kita ketika melihat sesuatu nggak silau. Apalagi jadi orang penting di pemerintahan yang bikin keputusan urusan harta, itu tawaran suap itu sangat gede. Kelasnya triliunan. Nek wong ini gampang gumun ya kepincut. Makanya sikapilah seperti sikapnya Nabi. Berapapun harta yang dimiliki tolong dinontek. Nabi itu kaya atau miskin? Lho jere ndonga minta miskin. Minta miskin lek wong lek ra sugih ya ora mungkin. Wis miskin mosok minta miskin. Minta miskin berarti orangnya itu kaya. Wis miskinnya apa minta miskin, panjen wis miskin, rong minta wis miskin. Nabi itu kaya. Perang 1/5 itu untuk Nabi. Kelasnya negara 1/5-nya berapa? Khaybar itu gudang harta. Untuk Nabi khumus 1/5-nya berapa? Sak desa 1/5-nya berapa hektar kira-kira? Tanduri tebu pas regane dhuwur sekali panen pinten? Itu kelasnya negara. Maka Nabi itu membaginya telung dinontek. Untuk diri jatah setahun berapa sudah, istri-istri jatah tahun berapa sudah, yang ditanggung jatah setahun berapa sudah, sisanya dum habis nggak sampai menginap selama berapa? 3 hari. Kenapa? Akhirat lebih baik, dunia akan ditinggal. Makanya punya mental begini tidak bisa disuap. Itu butuh itu, mengenal fadilah itu penting. Hadza min fadilah, ini termasuk fadilah dari Allah, wa ihsanihi, dan pemberian kebaikannya ala ibadi kepada hamba-hambanya al mukmin yang beriman. Kalau begitu orang beriman itu harganya mahal. Seringnya orang dihargai itu apabila punya harta. Seringnya orang dihargai bila punya harta. Tetapi Allah ketika memberikan penghargaan itu bukan harta, tapi karena keimanannya. Tanda cinta bukan harta, tapi tanda cinta itu adalah keimanan. Makanya hadis menyebutkan dibunuhnya mukmin secara zalim, Allah luwih rumangsa kelangan daripada hilangnya dunia bersama isinya. Kalau gitu nilai mukmin itu lebih mahal daripada dunia bersama isinya. Lebih baik itu berapa kali kita tidak tahu. Makanya siapa yang punya iman ya harus kita hargai. Tanda kita punya iman, ngergani wong iman. Ngaku iman kepada orang iman kok nggak ngergani, ya pengakuannya bisa dipertanyakan. Tanda iman itu menghargai kepada orang yang beriman.
Makanya khalifah semisal Sulaiman bin Abdul Malik itu ketika kedatangan muridnya Ibnu Abbas Atok bin Robah niku rupanya kata sinten Atok bin Robah niku imame Masjidil Haram di masa itu rupanya kata sinten ya wong Ethiopia rupanya ireng kayak cilik pisan rupanya yang ngono kae. Berapa harganya kira-kira penampilan badan? Ternyata ketika orang-orang itu punya iman, wong sing ngono ki sangat dihormat. Ketika minta fatwa, orang sudah duduk berjejer di masjid nunggu selesainya sholat sang imam. Mereka begitu hormatnya. Padahal mereka itu kelasnya itu khalifah, anak-anak raja. Tapi hormatnya sedemikian rupa. Makanya tanda orang beriman bisa menghargai keimanan. Ngaku beriman kok nggak bisa, berarti dipertanyakan. Pengagum dunia kepada mukmin tidak menghargai. Walaupun orang itu punya dunia, kalau iman dia akan hormat kepada orang yang dianggap kecil, tetapi dia itu punya keimanan. Makanya Allah memberikan penghargaan kepada mukmin dengan penghargaan yang luar biasa. Wa'adahum, Allah menjanjikan mereka annahum, sungguhnya mereka idzajtanabu, apabila idzajtanabu, bila bekerja keras menjauhi, harapannya sukses, kabairul manhiyat, dosa-dosa besar yang semuanya itu dilarang. Apa janji Allah? Ghafarul lahum, Allah mengampuni buat mereka jami'at dzunubi, semua dosa-dosa, wasayyati, dan semua kejelekan. Wa adkhalam, dan Allah memasukkan mereka mudkhalan karima, tempat masuk yang mulia. Katsirul khairi, banyak kebaikannya. Bahwa dan dia bentuknya al jannatu, surga. Surga itu apa bentuknya? Taman kebun. Taman kebun. Di sana ada rumahnya, yang tangkai-tangkainya penuh dengan buah, segala waktu dibutuhkan rasa repot penean, menjulur karek nyekel. Ya kita sami tak pena, kadang kena ular bareng, kadang ceblok bareng. Di sana tidak ada. Makanya kebaikan itu digambarkan biji ditanam di lahan surga, panen jadi benih, tidak tahulah nanti berapa luasnya jannat, kebun-kebun, taman-taman indah. Al-mustamilatu, yang mencakup alama, terhadap apa yang la ainun ra'at, mata belum mandang. Ini pentingnya kita banyak mengingat indahnya surga, sehingga benjo gampang kepincut. Benjo gampang kepincut. Disuap berapapun nggak bakal kepincut. Ini penting, mental ini. Mata belum pernah memandang, dan kita nggak bisa menjamin saya wong sing teguh kekeh, nggak bisa menjamin. Ada kisah tempo dulu, orang itu jadi muadzin. Penting nggak kedudukannya jadi muadzin? Tangan kanannya imam itu naik ma'dzan, tempat adzan, menek yang dhuwur. Ketika melongok ke bawah, ada perempuan Nasara sing ayune pol, gak kuat ngempot, muduk, terus ngerepong ngemis cinta, minta nikah dengannya. Dikatakan, mana mungkin wong saya kafir, kamu orang Islam, aku ninggal Islam gak apa-apa, yang penting mendapatkan kamu. Loh, ngeri kan. Gampang kepencut, nanti bisa tergadaikan. Lek gomblok ku gadaikan cintaku cek mending dengan entuk duit akeh, napa? Nyanyi masalahnya. Ku gadaikan cintaku, kepingannya yang dijual habis berapa kira-kira di kala itu. Tapi ku gadaikan imanku entuk napa? Hancur-hancuran.
Makanya jangan gampang kepincut kepada kenikmatan dunia. Nabi kita menyontohkan supaya nggak kepincut. Gimana cara Nabi menyontohkan nggak kepincut? Sedekah kan habis, sehingga nggak ada yang dibangga-banggakan. Telung dino nggak ada yang tersisa di rumah kecuali untuk membayar utang. Betul-betul memiskinkan diri. Itu betul-betul orang yang super zuhud, nggak kepencut dunia, memegang dunia, sedekahkan kabeh untuk cari yang lebih gede manfaatnya. Makanya kalau ada sebuah gebrakan pemimpin, para pejabat dipuasakan, masyarakatnya dipuaskan, itu berpotensi maslahat. Ada pejabat yang programnya, penguasa programnya, pejabat dipuasakan, masyarakat dipuaskan. Wonten-wonten. Tapi yang ngati-ngati, ketika dia mempuasakan diri nggak berpesta, masyarakat dipuaskan, itu untuk program apa? Karena pemimpin rambene ketika dia mempuasakan diri lalu memuaskan masyarakat, artinya suka berbagi. Ternyata kalau kasusnya Amr bin Luhai al-Khuzai, manutnya masyarakat, itu untuk kesyirikan. Karena dia ketika sakit, itu Raja Arab ke Syam melihat berhala disembah, terasa indah. Ketika ia pulang, ia jadikan undang-undang negara. Ka'bah yang dikuasai itu dirubah menjadi full patung-patung. Siapa yang memulai peristiwa itu? Jawabnya Amr bin Luhai al-Khuzai, itu raja yang sangat dermawan. Ternyata menggiring ke sana. Makanya ngati-ngati, kedermawan orang yang dermawan itu untuk program apa? Sementara Nabi SAW kedermawannya untuk program ketaatan, bukan program penyesatan. Karena waladina kafaru yunfikun amwahum liyasudu an sabilillah, wong kafir mendermakan hartanya untuk menghalangi masa dari jalan Allah. Ini butuhnya kita mengenal indahnya surga sehingga tidak kepencut dunia. Dan ini penting. Wala udhuna samdan, tidak juga telinga mendengar. Orang iso nih, dan nyawangi orang piye lan nih. Wala khatara ala qalbi bashar, wala khatara, dan belum terlintas ala qalbi bashar, pada hati manusia. Ini janji yang Allah berikan kepada orang yang beriman, yang bisa menjauhi dosa-dosa besar, surga dengan gambaran telah kita sebutkan. Wa yadkhulu fi ijtina bil kabair, dan masuk pada pembahasan menjauhi dosa-dosa besar. Bentuknya apa? Fi'lul faraidhi, mengerjakan yang wajib. Sing bahaya ditinggalne, sing apik ditandangi. Itu konsekuensinya ke sana. Berarti mana ayat jika kamu menjauhi dosa besar itu bukan sebatas menjauhi dosa besar. Karena orang itu selalu beramal. Ketika dosa besar dijauhi, bukannya nganggur, tetapi selalu karya. Napa karyane? Mengerjakan kewajiban. Berarti meninggalkan satu bid'ah untuk memegang satu sunnah, meninggalkan 5 bid'ah memegang 5 sunnah, meninggalkan pengangguran berarti mengisi dengan ketaatan. Itu konsekuensinya. Makanya orang yang menjauhi dosa besar, dia akan selalu berkarya isinya taat, dan taat. Semisal meninggalkan kekikiran berarti derma. Bila kamu meninggalkan kekikiran berarti kamu mengerjakan derma. Nah begitu. Alati yang yakunu, ada tariku, orang yang meninggalkan perbuatan wajib, itu dikatakan murtakiban kabirotan, melakukan dosa besar. Enggak taat berarti dosa besar, taat berarti pahala besar. Berarti menjauhi dosa-dosa besar berarti orang itu tidak taat, itu namanya melakukan dosa besar. Maka dikatakan menjauhi dosa besar, ketika yang dihadapi perbuatan taat maka dia mengerjakannya. Apa perbuatan ketaatan? Kasolawatil khamsi, seperti sholat yang 5, wal jumu'ati, dan Jum'at.
Makanya ketika adzan berkumandang, semua kegiatan wajib mandek. Kepada mereka yang wajib memenuhi panggilan lalu sibuk dengan kerja di kala itu hukumnya haram. Orang yang wajib mendatangi panggilan sibuk kerja sehingga tidak bisa mendatangi panggilan, kerja di kala itu hukumnya apa? Haram. Tapi buat orang yang tidak diwajibkan kerja tetap boleh. Jumatan siapa yang nggak diwajibkan? Anak-anak, budak, perempuan, orang sakit, musafir. Karena perempuan tidak diwajibkan Jumatan, perempuan di rumah masak ya tetap boleh. Bakulan sing tuku sama-sama perempuan juga boleh. Tapi sing bakul laki-laki ketika ada adzan nggak memenuhi panggilan, sibuk dengan jualannya, laki-laki haram. Tapi sing bakul perempuan tidak wajib datang, sing beli juga perempuan boleh. Orang sakit nggak wajib, butuh perawat, perawatnya nggak bisa ditinggalkan bahaya, maka dia juga boleh untuk merawat dan dapat gajian. Itu berkaitan masalah Jumatan. Itu juga termasuk kewajiban. Wa shaumi Ramadan dan puasa Ramadan. Itu diantara contoh-contoh kewajiban. Yang kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalawatul khamsu, salat yang 5. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan satu Jumatan ke Jumatan yang lain. Wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan ke Ramadan yang lainnya. Fungsinya mukaffiratun, penggugur dosa, 5 bainahuma, terhadap apa yang ada di antara keduanya, dengan syarat majtuni batil kabair, selagi dosa besar betul-betul dijauhi. Di antara dosa besar yang paling dijauhi, menjauhinya kudu teliti, jelimet, super jelimet, dosa apa? Dosa kesyirikan. Makanya dosa syirik itu tamsil yang disampaikan Nabi apa? Seperti hentakan kaki semut hitam berjalan di atas batu hitam pada malam yang kelam. Upami kita sami gidru wonten dhuwur watu ngoten, horeg mboten watune. Watune sing gedene sak gerdon-gerdon ngoten. Ini karena ginjal watune horeg mboten. Pone sing liwat nek semut. Nah, wonge ginjal-ginjal ora obah blas watune. Apa nek sing ginjal-ginjal sinten? Semut. Kayak rupane ireng bengi pisan. Itu disiapkan binatang yang super peka. Napa? Telinganya super peka. Lawan napa anjing? Saya yakin juga nggak terdengar. Senjelimet itulah dosa syirik. Itu yang paling harus diperhatikan untuk dijauhi. Dan itu sering terjadi bahasa sehari-hari. Bahasa sehari itu banyak terjadi. Ketika syukur, mari alhamdulillah, mari piye ceritaan Pak Dokter Jos. Dikemanakan Allah? Dikemanakan Allah? Alhamdulillah kan Allah dan karena dokter. Nah, dokter itu sekelas Allah, syirik kan? Itu sering terjadi. Makanya mereka juga mengungkapkan tidak ada sesuatu yang paling kuperhatikan daripada memperhatikan keikhlasan. Itu wajib bekerja keras, itu ekstra. Makanya ulama tempo dulu itu mengatakan, ketika saya beramal, Anda diberitahu amalmu ditompo. Anda kan diberitahu. Kata-kata dia, saya ingin di detik itu saya mati saja. Begitu dapat kabar amalmu ditompo, apa yang ia inginkan? Bukan sujud syukur, tetapi aku pengen mati detik itu. Nyapa? Matiku ketika amalku diterima. Tapi kalau masih nanti-nanti, kok gek berubah. Langsung pengen mati saja.
menutup kehidupannya ketika diberitahu amalnya diterima. Merasa ngenteni sujud syukur, ingin di detik itu mati. Kenapa? Matinya sedang mendapatkan penetapan amalmu diterima. Lah begitu sikap mereka. Itu namanya ijtinab, kerja keras menjauhi. Syirik itu yang paling jelimet untuk dijauhi. Apa resiko dosa syirik? Ini harus sering kita sampaikan. Satu, dosa nggak diampuni. Dua, amal soleh yang pernah dikerjakan hangus. Tiga, amal soleh yang sedang dikerjakan tidak diterima. Empat, mati nggak tobat pasti masuk neraka. Lima, nggak ada yang mengeluarkan. Enam, surga haram. Ngeri nggak? Itu adalah yang paling jelimet untuk diperhatikan. Makanya butuh zikir sewaktu-waktu supaya hati itu hidup dan peka. Rapat zikir, nyanyi, laup-laup, nah itu nanti kurang peka, tumpul nanti. Wa ahsanu ma khutat bi al-kabiru, dan paling bagus ma khutat bi, apa yang diberikan kriteria al-kabairu, kriteria dosa besar. Ketika ada pertanyaan, apa sih dosa besar? Jawaban berikut merupakan pendefinisian arti dosa besar terbagus. Semisal orang mendefinisikan takwa, berapa macamnya ulama yang mendefinisikan takwa? Banyak. Dari sekian banyak pendefinisian takwa itu ada yang menyimpulkan pendefinisian takwa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Apa itu takwa? Ittikhadul wiqayah min suktilah wa adzabi bi fi'lil awamir wa jatinabin nawahi. Memasang benteng supaya tidak terkena murka siksa Allah dengan dijalankannya perintah, punya ilmu dan harapan, dijauhinya larangan, punya ilmu dan kewaspadaan. Itu definisi apa? Takwa terbaik. Di sini disampaikan definisi dosa besar terbaik. Dosa besar ialah, banyak yang mendefinisikan. Dari sekian banyak definisi berikut ini definisi yang paling bagus. Apa itu? Annal kabirota, sesungguhnya dosa besar. Apa itu? Dikatakan dosa besar, ma fihi haddun fi dunya, sebuah dosa yang di dunia itu ada hadnya, ada tuntutan hukumnya. Apa hukuman kepada pelaku dosa di dunia? Di antaranya dia harus dikucilkan, nggak boleh dipandang, nggak boleh diajak bicara, kemudian dimasukkan penjara, lalu mendapatkan sanksinya, entah itu bentuknya potong tangan, rajam, atau diungsikan, dimusnahkan dari permukaan bumi. Itu termasuk hukuman-hukuman di dunia. Makanya dosa yang kena hukuman kayak begitu itu tanda dosa besar. Wa'idun fil akhirat, atau itu ada ancaman di akhirat. Apa ancaman di akhirat? Satu, dapat siksa kubur. Dua, Allah nggak mau memandang. Tiga, Allah nggak mau bicara. Berikutnya, Allah nggak mau mengampuni dosa. Buat dia siksa yang pedih. Kenapa contoh siksa pedih? Kalau zina disiapkan ruangan, dimasukkan laki perempuan, ndak nyandang blas, udom blejet, dinyalakan dari bawahnya api yang keras, saking panasnya orangnya terbawa naik oleh uap, kemudian mereka histeris. Itu termasuk contoh ancaman di akhirat. Kalau pelaku riba, apa ancaman di akhirat? Siapkan sungai darah, orang berenang-renang, sampai di tepi sudah ada yang nunggu bersama tumpukan batu,
begitu menepi buka mulutnya langsung disuapi watu. Napa basa Jawane disuapi watu? Ditulang apa didublak? Ditulang sik penak lah, nek didublak cek luwih nemen kan timbang dijejeli lah ya, itu blak. Kepada orang yang dosa, mulutnya, matanya, telinganya, apa ancamannya di sana? Loh masa ikan tiringnya dibacok mulutnya atau hidungnya atau matanya atau telinganya, tarik ke belakang, seruet, model tangan selesai ganti kiwa, bacok, cerewok, tarik ke belakang, model selesai diwalik utuhnya bacok lagi. Berapa lama? Ya lama tentunya. Itu contoh adanya wa'idun fil akhirat, ancaman di akhirat. Ini menunjukkan tanda dosa besar. Atau tanda yang lain, nafiyu imanin, peniadaan iman. Atau tartibu laknatin, berkonsekuensi dapat laknat. Yang ada ancaman seperti itu merupakan tanda dosa besar. Al-ghadabin, atau terancam mendapatkan ghadab, kemurkaan. Itu tanda-tanda dosa besar. Dan itu jumlahnya banyak sekali. Makanya supaya digali lebih lanjut apa saja macam-macamnya dosa besar. Makanya Syekh Samsuddin Al-Zahabi itu punya buku khusus tentang 76 dosa-dosa besar. Nah itu supaya dimiliki bukunya, dibaca, minimal ada kajiannya, itu diikuti. Dan saya sebulan sekali materi kajiannya 76 dosa-dosa besar di Majelis Sholihin. Itu kemarin sudah masuk pada dosa yang ke-11. Itu diantara contoh dosa-dosa apa? Dosa besar-besar. Kira-kira jelimet enggak ngeduwe dosa besar 76 lho. Makanya yang menjadi prioritas utama itu ya menjauhi bahaya-bahaya itu. Bila bahaya-bahaya sudah jauh, nanti amal dimudahkan. Maka jangan sampai waktu kita habis untuk bekerja semata mengejar dunia. Kecuali bekerja itu perjuangan, itu beda lagi. Lek bekerja asli bekerja, golek sangu, niku jane simple. Kapan? Jam itu yang kerja. Kerja asli kerja, jam pinten? Waktu bukroh, waktu duha. Berarti jam kerja itu ya isu bukroh, awal hari matahari terbit itu bukroh, selepas subuhan sampai waktu duhur itu waktunya kerja. Berapa jam? 6. Jadi ya ora enek. Masa budal kerja jam 6. Jadi ya ora apa-apa, tapi wajare dari mana dalilnya? Afa amina ahlu qura ayatiyam ba'suna duhan wahum yal'abun. Apakah orang yang lalai itu merasa aman, gak punya persiapan, ketika mereka disibukkan waktu duha untuk bermain-main, dikala itu kena siksa? Apa modal selamatmu? Duha yal'abun. Kapan waktu duha? Entahnya mendekati duhur, itu duha. Jam pinten duha telas? Entahnya jam 11-an. Benda dijejek nih, bayang-bayangi ya sepanjang ini, kita jam 11-an. Lekasnya materi tapi sempurna. Itu waktu kerja. Jadi asli kerja, semata kerja itu adalah duha selesai. Kenapa Allah menyebutkan ayat itu ba'suna duhan wahum yal'abun? Tapi kadang baduhur si pangga, si lembur pisan, semata golek duit itu termasuk kakian. Di balik itu apa? Kerja itu menjamin jumlah rezeki. Kerja menjamin jumlah rezeki enggak?
Enggak menjamin jumlah rezeki. Kerja itu ketaatan, rezeki itu jatah. Maka sambutlah, maka sama-sama menyambut, sambutlah di waktu yang disiapkan untuk menyambut, jangan sampai lebih. Makanya ketika saya diminta untuk menyusun kegiatan, kegiatanmu adalah subuh jamaah. Sebelum subuh bangun sempat sholat witir dan memperbanyak istighfar. Selesai subuhan zikir sampai matahari terbit. Setelah itu bekerja nanti sekitar mendekati zuhur. Berzuhur itu acara qailullah. Berangsar zikir sore. Bermaghrib ribat. Berisya acara keluarga. Itu sudah tergambar itu. Andaikan kita kerjanya seperti itu sudah cukup. Makanya seperti ini nggak ada niatan kerja, tapi niatannya nopo? Aku ribat. Waktu itu ribat. Jadi kerja sama tak kerja waktunya itu waktu duha. Nah, itu gambarannya ke sana. Tujuannya apa? Supaya kesempatan kita untuk menjauhi dosa-dosa itu bisa terwujud. Makanya orang dulu juga itu ketika kerja semata kerja itu punya target, butuhku saya bersama yang saya tanggung sedina ki piro. Andaikan 150.000 cukup, kemudian dagang ke pasar, mungkin buka setengah jam, isi untuk badi berapa? 150.000 mulai. Lewat dewi. Cik tambahin nih. Kenapa? Itu rata-rata dunia itu sebagai apa itu? Himmatu amalihim, menjadi prioritas kerjanya untuk mencari dunia itu yang paling banyak. Maka doa kita itu apa? Wala taj'al lid dunya akbaro hammina wa mablagha ilmina. Itu ada doanya. La taj'al dunya akbaro hammina, jangan sampai dunia itu menjadi cita-citaku terbesar. Wa mablagha ilma, dan puncak ilmu untuk mencari dunia. Itu enggak diizinkan. Dan itu doanya dibimbingkan, itu sahih. Itu termasuk doa kunut witir. Wala tajri dunya akbaro hamina wa mablagha ilmina. Ada doa-doa itu. Nah, silahkan nanti dicari. Tujuannya supaya kerja keras menjauhi dosa itu terpenuhi. Sekarang kita masuk kepada rangkuman. Ada 4 nomor, mau dicatat silahkan. 1. Manusia dicipta di dalam kelemahan. Sulit lolos dari dosa. Manusia dicipta di dalam kelemahan, sulit lolos dari dosa. Faedahnya ialah manusia dicipta di dalam kelemahan, sulit lolos dari dosa. Faedahnya ialah, napa faedahnya? Manusia nggak bisa tinggal lagi dosa. Di antaranya 1, untuk berlakunya ampunan dari Allah yang punya nama Al-Ghaffar Al-Ghafur. Ini hikmah pertama. Untuk berlakunya ampunan Allah yang punya nama, siapa nama Allah di antaranya? Al-Ghaffar Al-Ghafur. Ini hikmah pertama, manusia bisa salah. Untuk berlakunya ampunan Allah yang punya nama Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Itu yang A. Yang B, penegakan hujjah, terbukti siapa yang taat dan membangkang. Ini faedah kedua, untuk penegakan hujjah sehingga terbukti yang taat dan yang membangkang.
Ini fungsi kedua. Orang itu bisa soda untuk penegakan hujah, penegakan dakwah, penegakan nasihat, sehingga nanti akan tampak siapa yang taat, siapa yang membangkang. Sebab kalau nggak ada orang dosa, ya penegakan hujah untuk apa? Dakwah untuk apa, ya kan? Karena dakwah itu bukan batas amar ma'ruf, tapi juga nahi mungkar. Yang C, bahan muhasabah untuk peningkatan mutu. Ini faedah ketika manusia bisa salah, yaitu bahan muhasabah untuk peningkatan mutu. Bisakah orang itu muhasabah bila tidak pernah salah? Bisakah orang koreksi diri bila tidak pernah salah? Renek nomor terus ngitung nopo, renek beras ngliwet nopo. Jeneng ngitung ya nek angka, jeneng ngliwet ya nek beras. Namanya muhasabah berarti ada dosa. Itu faedah yang ketiga, modal muhasabah untuk meningkatkan mutu. Aku salah kena musibah, akhirnya muhasabah ditingkatkan. Nomor D, berlakunya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Berlakunya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu faedah manusia bisa salah. Itu tadi nomor 1. Sekarang kita masuk nomor 2, cara pengampunan dosa. Nomor 2, cara pengampunan dosa. Titik 2, yang A, dosa besar dengan tobat. Cara pengampunan dosa, titik 2 dibagi 2, A, dosa besar dengan tobat. B, dosa kecil dengan dijauhinya dosa-dosa besar, sehingga amal soleh harian berfungsi. Ini cara menjauhi, cara pengampunan dosa kecil dengan dijauhinya dosa-dosa besar, sehingga amal soleh harian berfungsi. Tadi cara mendapatkan ampunan. Lihat dosanya, dosa besar dengan apa? Tobat. Dosa kecil dengan dijauhinya dosa-dosa besar, sehingga amal soleh harian berfungsi. Misalnya dosa gede nggak didoi, makan riba, Allah. Kayak sendiri makan riba aku 1.000, sodakoe mek 1.000, manfaat nggak sodako 1.000? Ya nggak manfaat. Ben manfaat dosanya gede dijauhi, sehingga infaknya 1.000 nanti akan bermanfaat. Tapi nek dosane kelasnya 1.000, infake mek 1.000, ya gak nyamut-nyamut. Banyune sak trim, gulane sak pucuk sendok, legi mboten? Ya gak legi. Sekarang nomor 3, tanda dan kecil. Cukup kita bikin napa? Tulisan mawon, tanda-tanda dosa besar dan kecil. Tadi sudah kita sebutkan di dalam materi tadi. Apa tadi tanda dosa besar? Disebutkan ancaman di dunia, disebutkan ancaman di akhirat, akan mendapatkan laknat dan murka. Itu kan tanda-tanda dosa besar. Kalau tanda dosa kecil napa? Enggak disebutkan ancaman. Manusia ngati-ngati cek pangkai dosa. Amal soleh harian akan menjadi pengampun. Ini tanda dosa kecil. 1, nggak disebutkan ancamannya. 2, ngati-ngati cek iso keprojol, termasuk dosa kecil. Yang ketiga, amal soleh harian akan menjadi pengampun. Itu tanda-tanda dosa kecil. Terakhir yang keempat, cara agar tidak meremehkan dosa.
cara agar tidak meremehkan dosa. Ini ada 4 nomor ini. Yang A, tidak membanggakan amal karena belum tahu diterimanya. Cara agar tidak meremehkan dosa. Pertama, tidak membanggakan amal. Kenapa? Belum diberitahu hasil koreksinya. Diterima atau enggak, kita belum diberi tahu. Nomor 2, tidak menjamin aman dari dosa. Nomor 2, tidak menjamin aman dari dosa. Ini cara kedua agar tidak meremehkan dosa, yaitu tidak menjamin aman dari dosa. Wah, ngono pangkat dilakone lah aku yo enggak ngono kuwi. Enggak boleh mengatakan seperti itu. Yang ketiga, sadar tobat itu berat. Ini cara ketiga agar tidak meremehkan dosa. Apa yang ketiga? Sadar tobat itu berat. Kenapa angel tobat niku? Angel. Karena ada orang itu meremehkan dosa. Paling tak wudoni ya gogrok. Ada pemikiran ngono kuwi. Paling tak wudoni hilang. Bahaya kata-kata itu. Emangnya kamu sudah diberitahu amalmu ditompo? Tidak bisa. Juga ada mengatakan, yang penting kan duduk syirik. Nah, nek sing muni ngono kuwi. Jebule rabine karo pelacur, muni ngono ki lho nggih. Yang penting kan duduk syirik. Jebule rabine dengan siapa? Pelacur. Kenapa? Karena meremehkan. Itu cara yang ketiga agar tidak meremehkan dosa, yaitu sadar tobat itu berat. Nomor 4, meremehkan dosa akan berdampak hati mati. Yang keempat, meremehkan dosa akan berdampak hati mati. Itu tadi ada minimal 4 cara supaya kita tidak meremehkan dosa. Terakhir yang keempat adalah meremehkan dosa berdampak hati mati. Dosa hitam di hati, dosa lagi tambah hitam, dosa lagi tambah hitam. Lama-lama hatinya hitam kelam. Bila sudah hitam kelam, mati itu nanti jadinya. Nah, demikian yang kita kaji. Satu ayat penting, ternyata penjabarannya luas dan itu menjadi jalan keselamatan buat kita semuanya. Semoga yang telah kita kaji Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silahkan. Sama, karena sama-sama wajib. Ya, yang menjadi haram itu tetap sibuk menyebabkan sholatnya, panggilannya enggak tercapai. Haramnya di situ. Andaikan kurang titik, itu nanti tidak mempengaruhi, tetap bisa lancar, ya enggak apa-apa. Pamane karek nyiseti dandani ban gitu loh ya. Karek nyiseti wis pirang-pirang munyeran enak adzan. Ya engko dadi sesi tak sistatan set diunyerne munyer ya sudah. Kalau kas tak unyeran nek adzan diprai engko telah salat tinggi ya malah tiba nek dalan. Dan ditutupnya kurang titik itu tidak menjadi penghalang apa? Datang memenuhi panggilan adzan.
Jadi letak keharamannya itu adalah sibuk itu panggilannya enggak terpenuhi. Nah, itu letak santai dari situ. Apalagi? Wajibnya adzan satu waktu itu apabila tempatnya berdekatan cukup satu. Sak desa enek masjid sing mimbrane wakeh bau anter, wajibnya itu satu saja. Yang dijawab wajibnya juga satu. Adapun masing-masing masjid, musola juga adzan itu sifatnya itu boleh. Yang dijawab satu, nanti masjid mana yang didatangi boleh memilih. Apa kono, ya sama-sama. Kalau lagi. Ya, satu saja yang dijawab pokoknya. Masjid mana? Ya terserah. Yang penting menjawab adzan. Duhur yang dijawab satu, asar yang dijawab satu, dan seterusnya. Allah. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.